Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Bisma Chandra Yuda Setiawan dengan NIM akhir 37 dari kelas 2B D4 Teknik Informatika. Pada video ini, saya akan menjelaskan tentang program yang saya buat untuk memenuhi nilai ETS Komputer Grafik Praktik. Di mana program yang saya buat ini adalah simulasi dari penembakan pistol menggunakan objek dua dimensi. Di sini saya akan menjelaskan bagaimana cara saya menggambar objek pistol tersebut. Ini ada program mainnya, di mana saya melakukan setup untuk Windows File 5. Terus saya deklarasikan XY sebagai posisi untuk menggambar. Dan saya instansiasikan objek pistol dan bullet menggunakan XY tersebut sebagai posisi untuk menggambarnya. Dan saya gambar menggunakan metode draw di masing-masing kelas. Nah, pertama untuk draw di kelas pistol, di sini dapat dilihat dibagi menjadi 3 bagian atau 3 draw bentuk yang menggunakan fungsi draw bentuk yang sebelumnya sudah diberikan. Dan yang digambar ini merupakan 3 bagian utama dari sebuah pistol. Saya bagi jadi 3 bagian ini karena kebutuhan untuk animasi saat simulasi penembakan nanti. Nah, supaya jelas, ini gambarnya. 3 bagian yang dibagi itu ada bagian yang atas ini, dinamakan slide. Terus ada bagian ini, dinamakan main body, kecuali bagian yang ini, dinamakan trigger. Nah, bagaimana cara saya menggambarnya? Untuk slide ini, saya gambar menggunakan primitif basic persegi panjang yang pertemuan sebelumnya sudah dibuat, di mana tempatnya itu di X, Y, dengan spesifikasi ukuran yang saya bentuk, di mana hasilnya itu akan dimasukkan ke dalam array points. Jadi untuk semua ini itu nanti akan, atau bentuk kembaliannya itu merupakan array points yang nanti bisa digambar menggunakan fungsi draw bentuk. Nah, untuk slide ini jadi dibagi atau dibuat dari 3 persegi panjang. Selanjutnya, bagian main body ini dibuat dari trapesium, siku, terus ada persegi panjang sini, dan ada segitiga siku. Lalu ada jajar genjang. Nah, cara menggambar jajar genjang ini sedikit berbeda dari sebelumnya, yaitu saya buat dulu persegi panjang, terus saya transformasikan menggunakan shear, di mana shear ini saya tambahkan untuk kebutuhan ini, dan juga saya translatekan untuk disimpan di tempat yang saya inginkan. Selanjutnya ada bagian trigger. Trigger ini bagian 2 segitiga yang di sini. Untuk menggambar segitiga yang ini itu seperti biasa, dan untuk menggambar segitiga ini harus dilakukan transformasi rotate. Setelah itu ditranslate ke tempatnya. Terus ada kelas bullet, sama seperti sebelumnya. Untuk menggambarnya itu, kelas bullet ini dibagi jadi 2 bagian. Pertama itu ada tipnya, bagian depan. Nah, di sini, di setengah elips ini, untuk digambarnya menggunakan primitif basic setengah elip yang saya buat, yang dimodifikasi dari elips lengkap. Terus ada bagian case. Case itu hanya persegi panjang biasa. Sekarang kita masuk ke simulasi animasinya. Ini ada main programnya. Selain kita memiliki XY untuk lokasi menggambar, kita juga memiliki atau mendeklarasikan scale dan speed yang akan digunakan untuk menginstansiasikan kelas animation, di mana scale itu untuk skala gambar, untuk ukuran dari gambar tersebut, sedangkan speed itu untuk kecepatan dari animasi atau seberapa jauh transformasi yang akan dilakukan. Sedangkan untuk animation ini merupakan kelas yang dibuat untuk melakukan animasi. Terus
di bagian draw ini akan dipanggil method shoot dan method animate dari animation. Nah, kita masuk ke animation. Kita lihat di sini itu terdapat banyak variabel instance dari kelas animation. Selain yang menjadi parameter X, Y, scale, dan speed, ada juga bullet travel, yaitu untuk menandakan di mana peluru itu sudah pergi atau sudah bergerak. Recoil rotation itu untuk rotasi dari pistol. Trigger rotation itu untuk rotasi dari pelatuk pistolnya. Self trigger shooting dan up itu merupakan flag, di mana trigger itu untuk menandakan bahwa pistol ini sudah atau pelatuk pistol ini bergerak. Shooting itu untuk menyatakan bahwa pistol ini sudah menembak dan recoilnya akan gerak atau akan mulai berotasi. Dan up itu untuk menandakan bahwa pistol ini sedang berotasi ke atas atau ke bawah. Dan ini ada instansiasi kelas pistol dan bullet yang akan digambar. Supaya lebih jelasnya, saya contohkan atau saya jalankan mainnya. Nah, di sini. Tadi untuk dari recoil rotation. Recoil rotation ini untuk rotasi seluruh pistol ini. Lalu ada trigger rotation itu untuk si bagian trigger atau pelatuknya ini saja nih, rotasinya. Terus ada bullet travel itu untuk jaraknya ini peluru bergerak. Terus untuk flag trigger ini berarti flag saat animasi trigger saja yang bergerak. Lihat bagian sini hanya trigger saja yang bergerak. Lalu shooting itu untuk flag bahwa seluruh pistol ini bergerak. Dan up ini untuk kalau misalkan ini lagi bergerak ke atas atau ke bawah. Nah, bagaimana cara menggunakannya? Jadi shoot itu hanya untuk mengubah flag trigger jadi true, berarti tandanya animasi dimulai. Baru setelah shoot, animasi, kalau kita lihat sini kan animation shoot dulu, baru animate. Jadi kalau ini misalkan nggak diubah flagnya, hanya akan menggambar di sini, hanya akan menggambar pistol saja. Animasi baru dimulai saat triggernya itu aktif atau triggernya itu true. Jadi kalau trigger true itu bakal ke pistol animation, di mana pistol animation ini untuk mengubah nilai dari rotasi. Di bagian atas ini itu untuk pelatuk naik ke atas. Untuk pelatuk ini naik ke atas seperti itu. Sedangkan bagian ini untuk pelatuk turun. Dan bagian ini itu untuk bagian recoil atau seluruh senjata ini naik. Nah, seperti itu. Sedangkan bagian ini untuk saat recoilnya turun. Jadi, kalau misalkan si pelatuk sudah sampai ke atas, itu, barulah trigger ini akan dijadikan false dan shooting mulai. Jadi trigger ini false itu dia akan turun, dan shooting ini tandanya dia akan si seluruh pistolnya akan naik. Nah, terus saat misalkan setelah recoil turun, self up, shooting, recoil rotation, ini semua akan kembali ke posisi normal yang dideklarasikan di atas ini. Nah, bagaimana menggambar pistol ini supaya bergerak berdasarkan dari nilai yang diubah di animasi ini. Kita pindahkan di mana draw itu ada di bagian atau di kelas masing-masing pistol dan bullet. Jadi ada di animation sini. Jadi draw pistol ini seperti sebelumnya. Kita gambar atau kita dapatkan dulu main bodinya, terus slide-nya, terus trigger-nya. Nah, ini tuh draw slide dan draw trigger-nya itu merupakan metode di kelas animation, jadi bukan menggunakan yang di kelas pistol, karena akan dilakukan transformasi masing-masing untuk ini. Jadi setelah mendapatkan semua ini, barulah ditransformasikan secara keseluruhan. Ini dipisah karena mereka memiliki animasi sendiri.
Jadi pertama ini untuk rotation kan semua pistol tadi pas ada recoil ini rotate sebesar negatif recoil rotation, berarti dia itu berlawanan jarum jam. Terus ada scale. Nah, ini yang digunakan untuk scaling atau ukuran bentuknya. Terus translate ke lokasi yang diinginkan atau yang diberikan. Terus setelah itu barulah di draw menggunakan primitive draw bentuk. Nah, jadi selain ada bagian recoil di sini atau transformasi recoil di sini, ada juga di bagian slide, tapi bukan recoil, tapi lebih ke translasi. Soalnya kalau kita lihat kan bagian slide atas ini, dia itu hanya bergerak, selain dia itu mengikuti recoil, dia juga bergerak ke belakang. Jadi di sini dilakukan translasi mundur atau ke arah negatif menggunakan nilai recoil rotation karena sekalian daripada harus membuat variabel lagi. Terus ada draw trigger. Trigger ini kan memiliki rotasi sendiri yang terpisah dari recoil. Makanya menggunakan variabel sendiri. Terus ada draw bullet tip. Ini tuh sebenarnya sama seperti draw pistol. Bedanya di bagian translate-nya ini sebesar bullet travel. Nah, kenapa ada dua translate? Karena yang pertama ini untuk menyimpan si peluru tersebut di depan senjata, di depan pistolnya, sini. Lalu, baru itu bisa di-scaling dan disimpan di tempat yang bersamaan dengan pistol. Nah, terus di sini juga ada set speed dan set scale yang akan digunakan untuk bagian berikutnya, yaitu interaksi. Sekali lagi, untuk melihat animasinya. Ini juga bisa kita ubah speednya di sini, kalau mau. Ini kelihatan. Nah, bisa juga diubah di sini. Nah, sekarang kita masuk ke bagian animasi dan interaksi. Seperti sebelumnya, ini deklarasinya sama dan perbedaannya ada di sini, di mana di sini ada fungsi guide dan info, dan juga tidak ada pemanggilan method shoot untuk dari animation. Nah, guide dan info ini apa? Kita lihat di sini. Ini hanya untuk menampilkan teks saja. Terus ada mouse press. Jadi animasi akan dimulai saat ada klik dari mouse. Ini menggunakan fungsi-fungsi yang sudah diberikan atau sudah ada dari library Py5. Di sini juga ada key press untuk bisa menambahkan skala, mengurangi skala, atau menambahkan ukuran atau mengurangi ukuran. Terus juga bisa menambah kecepatan animasi dan menguranginya. Untuk menambahkan ukuran itu menggunakan tombol panah atas di keyboard. Terus ini ada juga batasannya. Jadi untuk contohnya di sini. Jadi sekarang tombol atas ini nggak akan bisa karena dibatasi untuk skalanya 1, nggak bisa lebih besar lagi. Untuk ke bawah skalanya dibatasi 0,5. Speednya berubah sampai 5, dari 1 sampai 5. Terus untuk nembak kita klik seperti itu. Bisa dimainin kecepatannya. Bisa sambil animasi gerak berubah. Oke, sekian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.